Seperti biasa di malam minggu, aku selalu keluar dengan pacarku. Itu sudah seperti kebiasaan kami untuk menghabiskan waktu berdua setelah menghabiskan 6 hari melakukan rutinitas. Namaku Tion, dan pacarku bernama Isma. Kami berdua bersekolah di sekolah yang sama. Sebenarnya, dia adalah pacar pertamaku. Tapi aku tak tahu, aku jadi pacar keberapanya Isma. Sebelum aku ke rumah Isma, aku pun mengambil handphone dan menelponnya. Isma pun menjawab telepon. Halo, Dion, gimana? Jadi nggak malam ini kita jalan? Iya, jadi. Kamu udah siap? Kalau udah, aku OTW rumah kamu nih, kataku. Iya, aku udah siap. Kamu ke rumah aja jemput aku ya. Baik, Dion. Hati-hati. Aku pun langsung berangkat, pergi menjemput Isma di rumahnya. Dengan perasaan senang, aku pun mengendarai sepeda motor. Beberapa menit kemudian, aku tiba di rumah Isma. Isma yang telah menunggu di depan rumah. Kok kamu lama sih? Aku udah nunggu dari tadi nih. Iya, maaf. Tadi aku singgah ke pom bensin. Kalau bensinnya habis, emang kamu dorong motornya? Ih, kamu tega banget sih suruh aku dorong motor. Aku kan pacar kamu. Iya, maaf. Orang bercanda kok. Buruan naik. Kita jalan, ucapku. Kami pun pergi mengelilingi kota sambil berbicara di motor. Aku bertanya, Isma, kita kemana nih? Kalau cuma keliling kota, bosan. Kamu mau makan apa? Iya nih, bosan keliling-keliling terus. Kalau aku sih terserah kamu. Aku ngikut kamu aja. Ya udah, kita ke tempat biasa ya. Daripada keliling-keliling gak jelas, kataku. Kami pun langsung ke kafe yang dekat dengan alun-alun kota, tempat kami sering berdua ketika malam minggu. Hanya di kafe itu yang bagus untuk malam mingguan. Kemudian kami sampai. Ayo, udah sampai nih, ucapku. Dion, Aduh, sini masuk, sambil memegang tangan Isma. Kami pun masuk ke dalam kafe. Ternyata tadi Isma memberikan kode ke aku jika dia ingin digandeng. Memang sih, aku orangnya tak peka, dan Isma yang orangnya manja. Namanya juga cewek, iya kan? Aku pun memesan makanan. Mbak, pastanya 2 ya. Minumnya jus melon, 2 juga, ucapku kepada pelayan kafe. Tak lupa pun kami berdua mengupdate Instastory seperti anak-anak muda zaman sekarang. Setelah itu kami pun makan dan berbincang-bincang berdua. Karena berbicara langsung tidak sama rasanya jika berbicara melalui DM Instagram. Kami menghabiskan malam berdua di kafe hingga tak terasa telah pukul 21.32. Kami pun langsung pulang karena ditambah lagi cuaca malam itu sedang mendung. Kami tak ingin pulang kehujanan. Setelah mengantar Isma pulang, aku pun langsung pulang ke rumah. Tampak gerimis saat itu. Ketika telah sampai di rumah, aku langsung mengechat Isma. Ternyata Isma sudah tidur. Aku juga merasa ngantuk. Kemudian aku langsung tidur. Aku yang sedang tertidur pulas langsung terbangun di tengah malam karena aku mengalami mimpi buruk yang 2 kali telah aku alami di minggu terakhir ini. Sebenarnya ini mimpi apa ya? Mimpi buruk ini sudah pernah aku alami sebelumnya, ucapku. Tetapi mimpi buruk ini tak aku ceritakan ke Isma. Hari-hari berikutnya aku jalani seperti biasa, hingga tiba malam minggu selanjutnya. Malam minggu kali ini, aku tak mengajak Isma keluar malam mingguan, hingga Isma pun menelponku. halo. Halo, ayo malam mingguan. Aku udah siap-siap nih, tinggal tunggu kamu. Aku diam sebentar, seakan-akan aku tak mendengar ucapan Isma. Halo, kamu bilang apa tadi? Jaringanku bermasalah. Tadi suara kamu tidak kedengaran, balasku. Jadi nggak malam ini kita jalan? Aku udah siap-siap nih, tinggal nunggu kamu datang ke rumah. Aku pun berkata, kayaknya malam ini aku gak bisa. Maaf ya, lain kali aja. Isma yang bete langsung membalas,
Ya, terserah kamu. Kemudian Isma mematikan teleponnya. Sepertinya Isma ngambek. Tapi aku yang tak peka, hendak mempedulikannya. Aku pun tak berkomunikasi setelah Isma mematikan teleponnya. Sampai akhirnya aku sadar bahwa Isma pasti marah karena dia telah bersiap-siap untuk pergi malam mingguan. Tapi aku malah menolak pergi malam mingguan dengannya. Dan ini juga pertama kalinya aku dan Isma tak pergi malam mingguan. Aduh, gimana nih? Isma marah karena aku tak ingin pergi malam mingguan. Sebenarnya aku tak ingin pergi malam mingguan karena aku selalu terbayang-bayang dengan mimpi burukku waktu itu. Aku takut nanti itu benar-benar terjadi. Apa aku ceritakan itu ke Isma? Ucapku. Tetapi aku tak menceritakan mimpiku ke Isma. Takut nanti Isma berpikiran yang aneh-aneh. Aku yang sekarang takut mengajak perempuan keluar meskipun perempuan itu pacarku. Aku bermimpi ketika aku sedang berjalan-jalan mengendarai motor dengan seorang anak perempuan. Tetapi wajahnya tak tampak jelas di mimpiku. Kami mengelilingi alun-alun kota, seperti yang aku lakukan ketika malam minggu. Tiba-tiba tampak 2 titik cahaya yang dengan cepat menabrak kami. Ternyata itu mobil yang melaju dengan cepat dan lepas kendali. Aku terlempar ke tepi jalan, kemudian melihat perempuan yang aku bonceng terbaring di tengah jalan dengan berlumuran darah. Aku syok melihat perempuan itu, kemudian aku terbangun. Itulah mimpi yang aku alami saat itu. Aku yang selalu terbayang-bayang dengan mimpi itu membuatku takut mengajak anak orang untuk keluar. Aku takut ketika kesialan menimpaku akan berdampak juga kepada anak yang sedang aku ajak, meskipun itu adalah pacarku sendiri. Aku beranggapan, Isma kan cuma pacarku. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya ketika kami keluar bersama? Pasti orang tua Isma marah besar jika anaknya yang aku ajak keluar mengalami masalah ketika bersamaku. Karena aku cuma pacar Isma. Beda ketika aku telah menjadi suaminya. Semua telah menjadi tanggung jawabku, dan Isma telah lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Udahlah, mending aku tidur daripada ingat mimpi buruk itu, ucapku. Hingga tiba malam minggu selanjutnya. Ini malam minggu ya? Ucap Isma sambil melihat tanggal di handphone. Dan ternyata hari ini adalah hari enif mereka. Aduh, ternyata ini tanggal 16 ya. Aku telepon Tion deh, siapa tahu malam ini dia mau jalan. Mungkin minggu lalu dia sedang sibuk dan sekarang sudah gak sibuk. Isma pun menelpon. Aku menjawab telepon Isma dan berkata, "Halo Isma, happy enif ya. Semoga hubungan kita lancar terus." Isma pun membalas perkataanku. Ih, tumben ingat. Biasanya aku yang duluan ucapin. Mana ada ya? Aku mana pernah lupa tanggal jadian kita. Kamu ngarang. Malam ini kita jalan yuk, ucapku. Isma yang menelpon Tion untuk pergi malam mingguan pun langsung bilang, Iya, boleh. Aku tunggu di rumah ya. Kemudian aku langsung ke rumah Isma. Sempat ketika di motor, aku mengingat kembali mimpi buruk itu. Tetapi aku tidak mempedulikan mimpi itu, menganggap itu cuma tahayul. Kayak mana ya, aku sudah janji ke Isma untuk menjemputnya. Tetapi mimpi buruk ini selalu membayang-bayangiku. Tapi itu kan cuma mimpi. Ngapain percaya kayak gituan, ucapku. Lalu aku tetap pergi ke rumah Isma untuk menjemputnya. Kemudian sampai beberapa menit kemudian. Ayo, naik. Kita pergi jalan-jalan. Isma pun langsung naik. Kemudian kami berdua pergi jalan mengelilingi kota. Tetapi ketika di perjalanan, ada sekelompok begal yang mengincar Isma karena mencari target yang mudah dirampok. Ternyata tas yang dibawa Isma lah yang memancing begal itu. Kemudian perampok itu menarik paksa tas yang dipegang Isma, lalu kabur. Isma yang kaget langsung berkata, Tion, kejar mereka. Tion, di dalam tas itu ada uang sama handphone aku. Aku langsung mengejar perampok itu, dan mereka berhenti di tempat sepi. Tiba-tiba perampok itu menodongkan pistol ke Isma.
Perampok yang merasa terancam tak sengaja menekan pelatuk pistolnya dan mengenai tepat di kepala Isma, dan Isma meninggal di tempat. Akhirnya semua yang aku takutkan dengan mimpi itu telah menjadi kenyataan. Aku yang cuma pacar Isma tak bisa bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Orang tua Isma yang syok pun selalu menyalahkanku atas kematian anaknya. Aku yang selalu disalahkan membuatku depresi dan mengalami masalah kejiwaan.